yang sensasional. Kenapa mau dibahas? Iya nggak apa-apa. Siapa ya waktu itu ya? Aku kayak pernah inget deh. Kayak ada tuh yang baru menang festival tuh. Nah festival. Festival film. Baru-baru ini. Festival film. FFI. Siapa pemenang FFI? Pemenang FFI 2022 nih. FFI 2022 belum dong, 2021. Maksudnya nggak tahu, bukannya kemarin ya? Ya emang gue. Enak aja lu. Sekarang kamu masih nge-DJ ya? Masih. Ini udah mulai nih. Mau tahu aja. 8 September 1985 di depan aku sekarang ada seorang DJ namanya Ricky Chatway. 8 September itu apa sih? Virgo ya masih? Virgo. Orang Virgo tuh biasanya perfeksionis. Karena mama aku Virgo. Mama aku Virgo. Tanggal 30 Agustus. Oh iya. Jadi biasanya beda seminggu ya. Beda seminggu ya. Jadi biasanya tuh kalau misalnya besok ada acara jam 2 siang gitu. Jam 11 tuh udah malam udah nyiapin baju udah pasti. Jam 11 orang udah disuruh, ayo dong mandi dong, ini dong apa dong, masih jam berapa gitu. Misalnya ibaratnya kayak rentang waktunya supaya on time, supaya pas gitu. Berarti gak hari ini kamu nunggu? Dikit. Enggak. Tadi kan nunggu di depan, ini agak unik ya. Kenapa? Rasanya. Enak biasanya ya? Kan kayak ada sensasi ya? Biasanya aku nge-DJ kan dengerin musik. Dengar suara sendiri kayak aneh. Gimana gitu. Nah kalau aku tuh pas pertama kali pakai headphone gitu dengerin suara sendiri tuh kayak renyah, kayak seneng, kayak satisfied gitu kalau dengerin suara sendiri, jadi kayak crispy gitu. Iya, crispy. Kayak ada ces-ces iya gitu. Nah Ricky, kamu ada hubungan apa sih sama Dinar Candy? Aku lihat di beberapa YouTube kamu kayak bareng terus sama dia. Kita ada project bareng terus, kemarin-kemarin emang sempet ada hal yang heboh dikit sih. Jadi lagi duduk bareng di restoran gitu. Dinar posting kita duduk berdua, tiba-tiba ada kayak sehari setelahnya ada berita-berita bilang Dinar kan dia lagi berantem tuh sama Rido. Oh beneran berantem? Ya lagi berantem. Beneran? Waktu itu. Beneran? Karena apa? Ya mungkin namanya pacaran ada berantem dikit, terus kebetulan duduk sama aku makan doang berdua gitu, jadi kayak ada yang berita-beritain dianggap Dinar udah dapet cowok lain gitu. Terus ya kita juga kaget besokannya kok ada berita-berita kayak gitu. Akhirnya ya udah kita ngomong, sebenarnya itu kita ketemu tuh ada project mau bikin lagu bareng sama Dinar, terus sama semalam juga lanjut ketemu lagi sama Engger Dimas, kita bertiga ada project sih kalau jadi gitu. Nah cuman ya itu aja, netizennya dia kan memang banyak yang pantau ya Instagramnya, jadi heboh dikit lah. Tapi doang. Kamu ada ini gak sih, maksudnya emang pernah ada hubungan gak? Gak ada, kita teman-teman baik semua. Tapi Dinar sama Ridho Ilahi beneran pacaran? Kali iyalah. Oh. Kelihatannya sih sangat jelas kan di mana-mana memang. Aku nggak tahu. Mas Yopi tahu nggak? Nggak. Kita nggak ngeh, maksudnya bukan nggak ngeh mereka pacaran, tahu banget. Gue ceritanya, tapi kan namanya dunia entertainment kan suka ada bumbu gitu loh, seolah-olah pacaran. Kelihatannya sih emang kan pengen married juga kan. Kamu kan seorang DJ udah berapa tahun Ki? Belajar pertama kali 2006, masih zaman main vinyl piringan hitam. 16 tahun. Udah 16 tahun. 16 tahun. Kan sekarang kan heboh banget tuh tentang istilah-istilah senoparty gitu kan. Jadi anak-anak gaul Jakarta Selatan, anak-anak muda yang suka clubbing di daerah-daerah senopati. Yeah. Ada gak sih ngerasa perbedaan habit gitu ya? Kamu kan DJ-nya nih, habit tamu-tamu yang datang dari 16 tahun lalu sampai anak muda zaman sekarang. Berarti kamu jangan ngomong tua ya? Enggak, maksudnya zaman dulu kamu muda banget ya mengawali karir jadi DJ ya? 20-an, umur 20-an. 20-an? Oh oke. Memang sekarang 60 gitu. Iya juga ya. Nggak, perbedaan habit itu kamu rasain gak sih? Beda banget. Zaman dulu itu mungkin karena sekarang parah banget sih ya. 2 tahun 3 tahun 2 tahun setengah terakhir gara-gara Omikron ini udah
dunia hiburan itu kayak udah apa ya, kayak mulai mau rame dikit, orang bikin acara ada virus baru gitu, harus apa, Gak jadi batal. jadi sekarang udah jauh banget sama dulu. Kalau dulu kan kita orang pergi ya have fun, pergi happy ya kan. Kalau ada orang main musik, DJ main musik ya orang joget, enjoy, nikmatin gitu. Cuma jujur ya kalau ngomong pribadi lebih seneng sekarang. Kenapa? Asal Omikronnya udah reda, nggak ada corona, hiburan off air gitu bisa jalan lagi, tapi tutupnya cepat, enak jadinya. Oh, jadi kamu gak terlalu aku pernah berhenti DJ kan berapa lama kemarin, apalagi pas lagi ngedalamin kerjaan lain yang siang, yang pagi harus bangun gitu, kan sempat berhenti DJ. Dan itu sebenarnya karena capek bergadang. Dulu kan intensif banget ya waktu awal kenal kita juga ya, inget banget ya, intensif begadang. Jadi kayak kerja nge-DJ tuh dari Senin, liburnya tuh cuma Minggu sama Senin. Karena memang nggak ada. Karena kan Minggu tuh kan orang jarang datang karena besoknya kerja. Senin juga hari pertama kerja. Jadi berarti DJ tuh biasanya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah itu kan dan zaman dulu tuh tutupnya jam 3, jam 4 pagi. Jadi setiap hari begadang badan tuh kayak lumayan nggak enak, capek juga. Nah ngelihat belakangan baru nih tahun ini ada tawaran, saya lihat klub-klub kok tutupnya jam 12 sudah tutup, jam 11 sudah tutup. Loh kok asik ya. Jadi lebih kayak konser DJ. Dan sebenarnya kan memang kita kan bikin lagu, produce lagu. Karena kita produce lagu, pengen kayak penyanyi bikin lagu, pengen nyanyi dong untuk menghibur gitu ya. Nah kita juga sebenarnya gitu, kita bikin lagu, produce untuk menghibur orang dan melampiaskan hobi yang kita lakukan di musik gitu kan. Nah cocok kalau sekarang benar-benar jadi industri seperti di luar-luar kan kebanyakan DJ itu ya konser DJ. DJ is not yang jelek banget gitu, kayak kerja di klub yang gelap terus dipakai buat yang enggak kan, nggak gitu. Dipakai buat yang enggak maksudnya? Kan kalau zaman dulu ada image-nya DJ, klubnya orangnya mungkin pakai apa gitu yang enggak kan. Tapi kan sebenarnya kalau di luar-luar kita lihat industri DJ itu udah kayak industri musik. Paham. Kayak David Guetta main konser, dia bisa bilang gue nggak mau sponsor rokok, it's a good things. Jadi, like positif gitu. Intinya kalau di Indonesia ini DJ itu dibuat kalau salah tangkap ya, kayak pelengkap gitu ya, ketika orang mau have fun gitu ya. Jadi enggak sih kalau pelengkap apa namanya pengisi acara biasa ya gitu ya. Sedangkan di luar itu DJ kayak artis, kayak musisi gitu kan, karena orang benar-benar menikmati si musik yang dia produce gitu. Kalau di sini kan bener nggak sih kalau DJ itu kadang-kadang sebenarnya nggak bisa nge-DJ Ki sebenarnya, tapi dia bisa ada karena teknologi aja. Sekarang udah canggih banget ya. Jadi misalkan kita pengen nge-DJ aja, beli alat, ada cara ngajarin paling cepet untuk nge-DJ. Jadi udah ada synchronize. Zaman dulu kita main vinyl, musik itu kita putar manual pakai tangan, dan temponya itu kita harus samain speednya biar nggak berantakan pas lagi perpindahan lagu. Karena kan tugas DJ itu kan memindahkan satu lagu, gitu ya. Pindahin satu lagu ke lagu lain, tapi jangan berantakan, yang rapi kan. Zaman pakai vinyl itu susah banget, karena kita harus manual semua. Speednya tuh susah banget. Kalau sekarang ada namanya synchronize. Jadi dia udah bisa di play pakai alat-alat yang canggih gitu ya. BPM-nya berapa bisa disinkronize langsung. Jadi BPM-nya nyambung langsung. Jadi tugas dia cuma di rumah nyusun ada lagu apa yang dia mau mainin. Musiknya bisa sync sendiri. Dia tinggal mixing. Jadi teknologinya memang lebih canggih sih, semakin canggih. Jadi kalau gitu semua orang harus jadi DJ dong kalau sekarang? Iya. Cuma kan DJ yang produce lagu pasti lebih bagus ya biasanya. Kayak di dunia, kayak kalau kita lihat semua yang naik di dunia pasti produce lagu. Di Indonesia juga kan ada beberapa DJ yang tadi yang aku tanyain habitnya si orang-orang yang datang zaman dulu sama sekarang, anak Jaksel tuh beda nggak sih? Masih mirip. Cuma bedanya kan gini, habitnya sama-sama aja. Cuma tempat-tempatnya kayak dulu yang naik mungkin area-area Senayan. Sekarang mulai yang naik area Senopati ya, kan tadi bilang Senopati. Jadi
memang area itu ada masanya. Biasanya kalau di hiburan, dunia hiburan. Jadi nanti kalau area ini lagi naik, Di situ di situ lebih buka banyak. semua kan. Itu rumah, bahkan rumah-rumah tuh dihancurin, diganti jadi gedung apa kafe atau apa gitu. Kamu pernah ngalamin hal yang ini nggak? Misalnya yang dateng nih gitu kan. Suka nih sama kamu karena kan DJ kan keren ya kan. Mereka kan main gitu kan pasti kan banyak yang mengidolakan. Pernah gak sih kayak sexual harassment yang terjadi justru dari perempuan ke laki-laki? Ada satu. Apa tuh? Kayak gimana? Ini lucu banget sih. Jadi physically kan kayak diganggu physically. Ini lucu. Jadi saya pernah main di satu tempat di Bellagio Mall kalau nggak salah dulu. Nggak usah sebutin nama tempatnya. Ini salah satu pemain. Sinetron? Artis lah pokoknya. Artis cewek senior. Dulu dia jadi tahun 2010 itu kan berarti baru umur 25-an. 25-an. Nah itu dia itu kalau nggak salah waktu itu umur 30-an. Kira-kira Cantik banget namanya emang. siapa? Nggak mau. Terus? Nggak berani ngomong. Iya. Jadi lagi main. Memang tempat ini identik dengan banyak yang datang artis gitu ya waktu itu. Datang. Padahal ada pacar. Pacarnya kamu? Nungguin di table gitu ya. Lagi main dijagain lah, ditemenin. Tiba-tiba dia naik ke DJ booth di belakang. Jadi saya lagi main, dia kayak ngerangkul dari belakang gitu. DJ, gue request in and out of love dong gitu. Iya bentar ya, iya. In and out, diayun-ayun dari belakang gitu badannya ke gue. Kayak dibecandain gitu tuh. Ngerti kan? Ngerti. Jadi gue kayak, waduh, di depan situ ada pacar. Dia perempuan ini justru yang melakukan itu ke kamu? Iya, itu kocak banget sih. Jadi terus dia bilang, gue bukain botol ya di sini mau nggak katanya. Ini mohon maaf nih kalau orangnya denger kan kita nggak sebut nama ya. Jadi mau bukain botol nggak nih di sini ya? Gue beliin botol nggak makasih. Udah minum tuh ada kan lagi minum aqua kan habis nge-gym kan. Udah deh gue bukain gue pesenin ya. Pokoknya nggak mau tahu ya in and out dari belakang. Masih terus? Nah, tapi kan bercanda. Iya tapi maksudnya. Gue juga nggak ngerasa apa sih cuman kayak kaget. Kenapa takut. ya kalau laki-laki yang diperlakukan kayak gitu jadi kayak ya udahlah ya cewek. Tapi kalau kita balik itu sebenarnya Oh, bener ya. nggak banget sih gitu kan. Iya sih. Tapi lo nggak ada rasa tersinggung sedikit pun. Waktu itu ngerasanya takut. Tapi setelah itu lanjut nggak? Enggak, kan ada pacar. Oh kalau nggak ada pacar? Nah itu nggak tahu ya. Jadi ada Bisa pacar. nggak sih? Ngapain sih pacar gue nih malam hari? Iya ngapain sih lu di situ? Enggak juga. Siapa tahu dia yang nyuruh ya. Iya buat ngetes Tes. kesetiaan. Tes coba. Jangan-jangan pernah satu frame kan? Iya. Oh pacarmu artis juga saat itu? Dulu mantan. Mantan pacar juga artis. Oh oke. Jadi Pacarnya artis loh. Jangan-jangan Disuruh sama. lu coba godain dia. Kena apa enggak? Kebetulan begitu dia begitu. Ini kan dijebut nih. Begitu dia maju-maju goyang-goyang itu gue makin maju gini. Iya. Gitu jadi dianggapnya cupu dong ya. Cupu gitu kan. Padahal dalam hati mungkin wah nggak ada lu awas tuh. Kalau nggak ada lu Selain itu nggak ada lagi yang parah. yang paling kocak itu sih. Jadi di mata gue itu hal kocak. Oh di mata lo tuh kocak ya? Iyalah maksudnya apa yang di Iyalah, otak dia kok atau mungkin udah tipsi juga kali. mungkin sedikit jadi habis dia udah minum jadi agak cuek ya. agak Minta cuek. lagu in and out of love yang dia minta sih memang lagu lagi hits waktu Lagi itu happening. Armin van Buuren Buuren. kan enak banget semua orang tahu kan. Nah ketika setelah itu pernah nggak lo misalnya digangguin terus lo juga ngerasa cocok, ngerasa ini tipe gue, kemudian berlanjut setelah acara selesai? Jujur ya. Maksudnya dekat gitu ya, pernah sih. Tapi bukan diganggu secara ini malah yang. Iya. Ya, kalau itu kan malah nggak pernah ketemu lagi, nggak kenal juga itu. Pernah nggak ngajak kenalan? DJ kenalan dong. Akhirnya. Pernah. Kalau itu sering. Menurut lo, oh ini tipe gue nih. Kemudian akhirnya ya one night stand mungkin. One night stand sih enggak. Dulu kalau pacaran selalu lama. Jadi harus dipacarin. Ya aku tuh kalau udah deket. So baik banget sih lu. Bukan so baik ya. Iya.
Ya kan kalau udah Gak tahu deh pacaran. gue. Lu mah so iya lu kayak gue gak ngerti lu aja. Enggak. Iya. Kalau jadi gini, jujur ya, laki-laki tuh ada masa, ada fase. Pada saat lagi bener-bener banget waktu itu pacaran 4 tahun, putus. Udah mau nikah gagal, putus. Stres. Pacaran lagi 3 tahun, udah mau nikah gagal, putus. Stres. Stres kan sebenarnya bete kan. Nah dalam BT itu ya maksudnya? Nah di fase bete itu jujur, kadang-kadang seorang laki-laki bisa jadi kelihatan playboy. Bukan kelihatan playboy ya, dia jadi Bodo amat. udah deh, gitu. bodoh deh. Jadi kayak jalan sama misalkan kita kan sebenarnya hidup sendiri, udah biasa pacaran, pengen serius, udah mau nikah. Jadi kayak sudah biasa diperhatikan gitu kan. Tiba-tiba sendiri beberapa bulan gitu kan, pasti kan ketemu temen ada yang baik gitu. Nah, Jadi itu. intinya lo nggak pernah tuh hanya bersenang-senang sementara sama perempuan gitu? Bersenang-senang sementara one night stand nggak? Enggak ya? Nah, karena Agak-agak. one night stand itu kasar banget sih. Jadi kayak terlalu Nggak banget gitu ya? kita kan juga Paling nggak seminggu lah orang timur, sebulan lah. Jadi pacaran sebulan salah orang nih misalkan. Iya. Tahu nggak sih ada fenomena DJ boobs? Emang ada ya? Di dunia per-DJ-an. Ada lumayan ada ya. Itu gimana sih Ki maksudnya? Jadi sengaja gitu menampilkan itu untuk mengundang crowd gitu kali ya? Atau memang ada beberapa DJ yang secara fashion memang kayak gitu? Mungkin ya kalau kita lihat kadang-kadang ini juga pertanyaan yang sering gue tanya Nah ke siapa? ke sendiri-sendiri. Ini DJ Boobs lo ngapain? mana gitu? Ini DJ ngapain nih begini? Gitu. Oh. Pas lihat Iya. terlalu terbuka gitu. Mungkin kalau tebakan ya, ada beberapa DJ yang begitu yang mungkin memang basicnya sebenarnya sebelumnya bukan DJ. Misalkan dia model majalah dewasa, dia punya image memang seksi atau apa kan ada ya, Iya. mungkin. Jadi dia bawa image itu ke bawah-bawah akhirnya udahlah pas gua nge-DJ sekalian gitu mungkin. Atau ada juga mungkin tempat-tempat klub yang mau coba kayak ada kan beberapa klub di luar negeri yang gila-gila kan kayak gitu ya, katanya DJ-nya cuma pakai bikini. Tapi bukan, justru yang begitu tuh bukan klub yang bagus dan bukan DJ yang produce bagus. Itu sebenarnya cuma kayak entertainmentnya aja lah gitu jadi ya. itu klubnya memang underground yang entertainment aja. Jadi orang datang, DJ-nya pakai bikini gitu mungkin. Iya. Nah, cuman kan di sini nggak mungkin mereka bawa nge-DJ pakai bikini. Tapi gue pernah lo punya cerita. Jadi waktu itu gue syuting di Lombok. Terus habis itu adalah satu malam itu kosong nggak ada syuting. Terus kita semua diajak jalan lah gitu ke klub yang terdekat dari lokasi syuting. Apa namanya? Aduh nggak tahu, lupa banget. Tapi di Lombok, di kota Lomboknya, bukan di Gili tapi ya di Lombok. DJ-nya itu kakinya mainnya pakai kaki. Sumpah. Jadi kakinya naik ke DJ booth-nya, terus dia main gitu. Gue kaget loh nggak, cewek. Maksud gue mungkin banget ya, maksudnya se-wild itu. Maksudnya gue baru tahu tuh ada Cewek main pakai kaki, tapi pakai bajunya. pakai bajunya ya seksi, Tertutup. nggak tertutup lah, Nggak. tapi bukan vulgar banget. Cuma dia sampai naik gitu kakinya, jadi kan mengangkang kan. Oh, Itu menurut lo tuh kayak ngerusak image DJ gak sih? Atau menurut lo enggak lah, orang-orang yang paham mengerti bahwa ini mah emang partnya mereka kayak gitu. Kalau ada juga beberapa bagian DJ yang memang enggak kayak gitu. Jadi menurut lo itu merusak image atau enggak? susah bicara ya. Maksudnya kalau di segi fashion people gitu ya. Itu kayak tadi, kalau dia basicnya tadinya dunianya image diri dia udah seksi gitu ya. Tiba-tiba dia masuk dunia DJ. Agak sedikit sebenarnya sih kalau bisa dia rubah ya. Tapi lo nggak terganggu as a DJ juga gitu? Dulu pernah agak kena impactnya juga sih. Oh. DJ pakai baju seksi, terus harganya juga Jadi melambung. enggak. Justru malah waktu tahun-tahun yang 2000 berapa ya? Yang mulai ada heboh gitu 2014 ya kalau nggak salah. Apa 2013. Jadi harga DJ sekian nih. Misalkan minimal 5 juta, 7 juta gitu ya. DJ seksi terus pasang harganya murah ada tuh. Oh, jadi menurunkan harga jual DJ lainnya. Jadi orang-orang musiknya dia sama-samain lah, gampang kan sebenarnya dia lihat. Ibaratnya dia tinggal bilang sih ini aja segitu, masa lo harganya mahal banget gitu ya. Udah lu pakai kita aja. Berani bajunya gitu. Jadi terganggunya hanya di masalah Itu itu. terganggu sih. Sama jangan sampai kalau
Kalau berani baju aja kan asal ada limit sebenarnya masih Nggak nggak apa-apa. apa-apa ya. Tapi kalau udah nanti image-nya DJ-nya macem-macem. Emang bisa? Katanya pernah dengar ada ya Oh. dulu. Nah, pernah gak sih, lo tau gak sih, ada gak sih klub di Jakarta ini yang tertutup, yang eksklusif, yang cuma beberapa orang doang yang datang terus menyajikan hal yang aneh-aneh? Pernah gak? Nggak tahu sih. Nggak tahu? Emang ada? Nggak tahu, kan nanya. Nggak. Kan kembali lagi. Tapi kamu bisa gak diundang-undang private gitu, misalnya ke acara Bisa. arisan, Bisa. brondong Oh gitu? nggak ada pernah Nggak. kalau kayak gitu. Enggak ada ya? Belum. Siapa tahu. Diundang private-nya tuh biasanya orang Married, after married after married. atau apa ya kayak acara ulang tahun pernah. Ulang Tapi tahun anak Sweet Seventeen lucu deh. Oh, lu nolak atau emang nggak pernah diundang kayak gitu-gitu? Kebetulan dapetnya yang Yang nggak baik-baik terlalu, ya? nggak terlalu. Yang arisan gitu maksudnya jadi diarisanin. Nggak gitu. tahu. Nggak. Ya siapa tahu kan ada. Soalnya gue pernah dengar ada orang yang dia itu pernah masuk ke dalam satu klub gitu yang cuma undangnya misalnya 10 orang dan itu memang grup mereka aja. Mereka udah aneh-aneh lah di sana. Nah itu nggak pernah. Nggak Karena pernah. buat gue itu kalau kita mau perform itu kan paling enak orangnya rame. Tanyaan. DJ tuh disawer nggak kayak bidu? Iya. Oh di iya? Sawer, betul. Lah bener? Iya. Diselipin? Ada area di Indonesia yang saweran paling gede. Di mana? Samarinda sama Balikpapan. Disawer kasih duit? Iya. Masukin ke sini loh? Enggak lah. Oh. Gue pakai BH. Enggak ditaruh di mana di kantong gitu? Jadi cara sawernya unik nih. Di Samarinda ada kita main gitu ya. Sebelum kita kan ada band. Iya. Bandnya aja itu ada sekitar personilnya 6 orang. Itu dikalungin uang di staples. Oh. Jadi dibikin kayak kalung Uang gitu? kalung uang, staples gitu. Itu satu kalung itu kalau nggak salah 1,5 juta. Ha-ha. 1,5 juta. Jadi pas belum perform DJ kita ngeliat, itu semua personil dikasih. Ada yang 2 kalungnya kan. Jadi kan berarti dia kasih udah 10 juta aja kali itu di kalung-kalungin. Ganti-ganti orang tuh yang kalungin? Yang tamu Iya. reguler ini gitu, mungkin dia kayak semacam orang bos tambang atau apa gitu kalau nggak salah. Oh, tapi Jadi, satu orang apa 2 tamu gitu misalnya? satu grup tamu yang bosnya satu nih. Terus dia kasih. Udah dia kasih nih kan terus DJ-nya naik nih. Main. Sama DJ-nya juga digituin. Dikalungin juga? Iya, aku sampai dapat 2 kalung. 3 juta tuh? Duit juga ada kayak duit segepok kecil gitu disebar gini. Oh ada satu lagi pengalaman sama Sheila Marsha. Heeh. Mas tanya aja kalau nanti kapan-kapan Sheila kesini ya. Sheila kan live PA. Jadi aku bikin lagu -1, dia nyanyi. Iya. Kita di Balikpapan. Itu ada tamu duit segepok tuh ditebar-tebar ke kita. Jadi ini Sheila nih saya lagi nge-DJ nih. Dia datang duit segepok ditebar begini, itu semua crowd mungutin duit sama kita. Sheila juga ngambilin jadi sambil nyanyi nih. Masukin kantongin gitu ya. Jadi seru tuh. Kita kantongin gitu kan. Kalau aku sambil main yang ketemu di meja DJ-nya aja masukin kantong. Kesel, lo tinggalin gak DJ boot lo? Karena ini Jadi lumayan. takut kan musiknya pendek-pendek takut putus, ambilin aja yang ada. Kalau Sheila sambil main, sambil nyanyi sambil ke bawah ambil. Jadi lo kalau lo gak bisa ya? Nggak bisa ditinggal. Kalau dia kan mic bisa Lo dibawa-bawa. agak kesel gak sih ya? Dapatnya banyakan dia. Tapi pernah gak sih ada kayak misalnya tamu, misalnya kalau lo dari tamu tambang apa segala macam, misalnya yang kayak perempuan gitu yang suka sama lo, terus akhirnya Mas nanti main ke tempat saya ya selesai nge-DJ gitu. Ada gak pengalaman-pengalaman gitu? Di luar kota, luar kota nggak pernah. Karena itu biasa cewek ya. Ada. Kamu kayak DJ syariah deh. Tapi Feeling aku. di Jakarta pernah. Di Jakarta kayak lagi main, teman-teman datang rame-rame. Terus nongkrong yuk, pulangnya kita makan bareng dimsum gitu atau apa. Baru kenal tuh? Iya, sebagian baru kenal, sebagian teman. Bisa Kan emang ya. DJ itu kan sebenarnya Harus bisa pemersatu bangsa pemersatu loh. bangsa, iya. Sebenarnya. Iya ya kan? juga sih. Music and unity itu ada gitu. Iya. Jadi kita music enak, orang datang rame-rame, mereka enjoy. Itu moment of orang lupain semua masalah dia, berkumpul sama-sama, happy-happy. Iya, Nggak justru ada yang ngomongin hal-hal yang berat di situ. Iya, sebenarnya justru orang yang lagi joget yang paling parah tuh biasanya masalah paling banyak kan gitu kan, orang biasa yang ngobrol Kadang. gitu. Tapi kan. kan lupa. Iya, Nggak ada tuh melupakan, orang ada skip dulu masalah, lah. datang ke Iya. sini denger musik terus dia masih ingetin masalahnya. Kecuali gue puter musiknya love song ya. Iya. Dia putus cinta gue Putus cinta, puterin kena, lagunya yang stres gitu-gitu. itu enggak kan. Musik DJ itu kan happy-happy. Tempatnya skip lah gitu ya. Bukan skip juga sih kalau Skip dari masalah dong.
Ya lupain masalah. Ya. Kita kirain skip yang lain. Oh enggak tahu gue. Nah lo sendiri nih maksudnya kayak sekarang nih susah banget gitu kan. Lo ada gak sih rasa sakau apa ya, candu untuk nge-DJ gitu ketika kemarin sempet covid tuh gak bisa buka sama sekali? Enggak, karena waktu COVID malah memang lagi sengaja tarik diri dari dunia DJ. Jadi beberapa tahun sebelum COVID, sempat setahunan sebelum COVID emang udahlah capek nge-DJ begadang terus. Jadi ada kerjaan siang, kebetulan kerjaan siang ini lagi ditekunin, lagi belajar banyak. Belajarnya tuh kan nggak gampang, kayak kadang kita lihat yang lagi heboh-heboh juga misalkan orang trading ya, kayak nggak gampangin gitu. Masuk trading maunya cepat bisa kan enggak. Sama aja kayak sekolah butuh bertahun-tahun. Nonton Bloomberg dari pagi ketemu mau tidur, istirahatnya cuma makan siang gitu kan. Nonton berita aja tuh. Angka-angka kita liatin, kita Jadi cari lo nggak pernah sama saya nggak pernah ngerasa bahwa aduh COVID nih menghalangi gitu ya. Karena lo kebetulan pas COVID itu udah terlalu sibuk dengan terlalu kerjaan sibuk yang dengan kerjaan lain. Kerjaan siang. Dan lo tuh kalau nggak salah sering nge-share broadcast live gitu tuh mesti gimana sih? Iseng. Jadi pada saat COVID kan lihat nih di luar negeri juga banyak yang live streaming. David Guetta live streaming kayaknya asik ya. Dia live streaming yang nonton orang di rumah. Oh yang kayak gitu ya. Jadi ya. dia masih bisa menghibur orang-orang yang di rumah yang lagi pada lockdown gitu. Lo tapi di rumah sendiri juga nge-DJ-nya? Ya kadang di studio, kadang di home gitu. studio. Jadi kita main untuk menghibur orang-orang di rumah itu dengan musik-musik kita. Dan di TikTok gak? Enggak, gue jujur banget. nggak main TikTok. Oh nggak main TikTok. Jadi Instagram. Karena YouTube. teman kita di sini pantengin dia TikTokers banget namanya Arsyad. Dia tuh sering nontonin DJ TikTok gitu. Nah, lu mainin DJ, dia nanya tuh, mainin DJ dangdut nggak? Karena kan dangdut kan is the music of my country gitu. Kayak lo bilang tadi pemersatu bangsa, lo mainin nggak? Kemarin Rido sama Dinar pernah nanya juga, lu ada dangdut nggak, puter dong Ki gitu. Pas lagi live bareng kan. Cuman kebetulan lagunya nggak punya di laptop karena BPM dangdut itu sama lagu yang genre yang gue bikin agak beda. Agak beda ya. Genre yang gue bikin kan EDM, house gitu ya. Dangdut itu kan beatnya itu lebih slow. Jadi dia mainnya ngocok ya, deng. Kalau yang kita mainin tuh agak pumping sedikit, BPM-nya lebih tinggi. Jadi kalau di mix sama dangdut nggak nyambung. Tapi sebenarnya oke aja. Iya, kalau ada satu momen aja. nih, misalkan kita, Ki, lu nge-DJ di ulang tahun gue main tapi dangdut. Tapi dangdut ya, ayo. lo bikin lah lagunya gitu ya. Seru-seruan. Iya. DJ favorit lo pernah nonton konser langsung nggak? Nonton langsung ada beberapa. Paling DJ top dunia ya. Tapi kalau yang favorit banget justru bukan pas nggak pernah nonton langsung karena waktu itu. Siapa? David Guetta lumayan. David Guetta. Jadi lumayan favorit ngeliat dia main karena dia main itu lagunya lagu lama dicampur lagu baru tapi remix baru dan mastering music dia bagus ya, keren. Pertanyaan terakhir nih, apa sih intrik antar DJ yang orang-orang nggak tahu? Ada nggak sih kalian tuh berintrik satu sama lain untuk menjatuhkan atau apa? Kalau di backstage-nya gimana sih? Gitu. Saya pribadi enggak, tapi pernah ngerasain kayak gitu waktu baru-baru nge-DJ. Jadi tahun 2006-an, 2007 ada tempat di Pondok Indah itu, kalau nggak salah namanya Mezzanine ya. Jadi kan masih junior nih, cuman mainnya vinyl. Jadi diundang main di satu tempat, presidennya ngisengin. Ngisenginnya? Kan musik DJ booth itu kan ada speaker sendiri, dan itu gede banget. Terus speaker yang keluar beda lagi. Speaker ini volumenya kan keras waktu itu, gede. Dia main lagu terakhir yang speaker yang ke depannya itu dikecilin sama dia. Oh bisa gitu? Bisa, dia iseng. Jadi ini DJ lama gitu, tapi dibilang ada nama banget juga enggak ya. Banyak DJ lama yang punya nama aja baik-baik banget baik-baik aja. Ini enggak, ini DJ lama dari tahun 95-an, tapi dia enggak begitu ada nama. Tapi itu kali sebabnya iseng. tuh. Mungkin dia, jadi ini rame banget nih klub. Waktu nggak ada kita agak sepi mungkin, terus dia lagi masih pengen main, kebetulan karena kita guest kan harus main kan jam prime time, jadi dia bete kali lagi rame-ramenya harus stop, musik ke depannya tuh dikecilin, jadi nggak kedengeran lagu dan aku nggak sadar karena begitu masuk gini datang monitor jalan kan main vinyl itu lebih ribet daripada main CD, jadi kita preparationnya buka plat, cari lagunya, dengerin satu-satu, nggak gampang gitu. Jadi ya udah fokus sama monitor ini masih kenceng, masukin nih lagunya. Udah masuk lagu, baru lihat crowd dong. Ke
ke depan. Teman-teman yang di depan sini nih, ada beberapa teman begini. Oh berarti gak kedengeran. Nggak kedengeran, volumenya tiba-tiba kecil. Terus tutuplah speaker monitor ini, ada volume sendiri kan. Speaker yang ke DJ ini, kecilin. Waduh, yang di depan dikecilin sama dia. Jadi ada volume di sini, tadinya mungkin udah sampai jam 1, jam 2, dikecilin jauh sama dia, diisengin. Tapi lu gak negur tuh? Enggak, orangnya kan habis begitu udah nggak ada. Oh. Dan emang dasar ya, orang kalau jahat, kerjaannya jahat tuh kita nggak usah balas. Nanti juga akan dibalas sendiri? Setelah kejadian itu, pas gue selesai main, dia di depan katanya berantem sama anak owner klub itu. Terus keluar dong besokannya dia? dipecat. Padahal nggak ada, gue nggak ada. Urusan sama lu Urusan bahkan itu mungkin tuh nggak ngomong. lo nggak ngeh lah, orang lo masih main kok gitu. Masih main. Gak mungkin lo cerita langsung. Jadi setelah main kita ngobrol aja biasa. Terus ada satu residen yang kita kenal, kita ceritanya aja. Itu kenapa dia begitu? Oh dia emang agak-agak katanya. Orang abis itu main aja dia ke bawah, ngobrol sama anak owner, berantem, debat, besokannya dipecat katanya. Anak owner aja dia berantem, emang udah singit kali ya. Iya. Jadi ada sebenarnya masalah di setiap pekerjaan adalah ya intrik. itu sekali aja sekali seumur hidup. Baiklah, thank you banget Ricky. Sama-sama, jadi gitu. kita tahu bahwa salah satu cara untuk skip dari permasalahan hidup kita dengan mendengarkan musik gitu kan. Bener jadi sih. mudah-mudahan lo juga bisa produce musik terus-terusan. Jadi lo bisa menemani banyak orang yang skip dari untuk orang-orang yang lagi punya permasalahan bisa skip dari permasalahannya. Ya. Iya. Itu tugas lo mulia bro. Music and unity. Music. Bersatu. Jangan perang kayak di Ukraine. Oke. Sedih kan lihatnya. Iya. Thank you so much udah datang ke Pantengin TV. Pasti Nanti main kita- lagi ya. Amin. Bye bye. Thank you. Thank you DJ.